persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita sama-sama bisa hadir di dalam Menara Doa Online. Saya percaya saudara setiap hari kita berjumpa, kita berdoa bareng, kita merasakan hadiratnya. Saya percaya saudaraku yang kasih Kristus, hidup kita akan terus diubahkan oleh roh Tuhan, oleh firman Tuhan. Biarlah kita semakin dekat, semakin mengerti akan kehendak Allah. Dan hari ini saudaraku yang Kristus, kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami sujud di kaki-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berikan hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah ya Tuhan doa-doa ini, biarlah nyanyian pujian ini berkenan di hati-Mu ya Bapa. Berkenan di hati-Mu ya Bapa. Beri kami iman ya Tuhan. Iman ya Tuhan yang terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh ya Allah, makasih Allah. Mari buka suaranya saudara. Mari saudara mulai berbahasa. Saudara mulai berbahasa. Saudara mulai berkatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah. Oh ya Allah, makasih Allah. Oh ya Allah, makasih Allah. Mari saudara terus konsentrasikan. Mari kita doa. Oh ya Allah, makasih Allah. Oh ya Allah, makasih Allah. Aku minta ya Tuhan berkat-Mu turun ke setiap anak-anak-Mu ini ya. Turunkan berkat-Mu Yesus. Oh ya Allah. Hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali lagi katakan berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalamku. Mari dari awal katakan berada di dalam hadirat-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu
anugerah-Mu. Sembah Dia, haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekali lagi, oh, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari saudara tutup matanya, sembah Dia, sembah. Mari saudara boleh berdoa dan ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan hidup kami, langkah-langkah hidup kami berjejakkan anugerah. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Percaya, percayaku sepenuhnya di. Sekali lagi, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya. Terus ya la bala Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala bala. Kasih Tuhan Yesus. Sembah Yesus, sembah Dia. Ya la bala bala bala. Saudara yang mengikuti ibadah ini, oh ya la makasih la bala. Sembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa yang sedang dialirkan tengah-tengah kami. Saat kami memuji, menyembah-Mu, kami tahu Kau hadir Yesus. Engkau berjalan di tengah-tengah kami. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala.
Engkau sedang menanggalkan kain kabung anak-anakmu. Engkau mengenakan pakaian pesta sukacita. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya bala 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 bala. Di hadirat-Mu ya Tuhan, Kau lindungi setiap kami. Ada perlindungan-Mu Yesus. Setiap perkataan jahat, perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang menyerang, Engkau sendiri yang menyatakan batal dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya, perkataan intimidasi, jamah siapa anak-Mu, bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Saudara rasakan, saudara terima kuasa Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Setiap senjata yang dilemparkan, yang ditimbangkan ke atas, iya, setiap perkataan-perkataan negatif, Engkau akan nyatakan batal ketika Kau ada di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berikan roh sukacita, roh sukacita ke anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Sungguh hati kami tenang. Hatiku tenang Tuhan kalau dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang kalau kami dekat dengan Engkau. Katakan kepada Yesus, sungguh hatiku tenang Tuhan kalau aku berada dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya. Aku percaya pertolongan-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan menjamah dan memikat hati setiap kami. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Damai sejahtera-Mu turun. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara buka suaranya. Hatiku nyanyikan dengan iman. Berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Saudara, saya mau berdoa khusus saudara yang mengalami penyakit yang ada di ujung, maksudnya penyakit ya terminal disease, penyakit yang parah, mungkin itu COVID-19, keluarganya atau saudara yang ikut menara doa ini, atau kanker. Saudaraku, saya mau berdoa, ada kuasa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Mari saudaraku, siapkan hatinya. Saya juga ajak semua para jemaat yang ikut dalam menara doa ini, tanggalkan semua masalahnya, apapun, kita satukan saudara doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di dalam penyakit yang parah, khususnya di COVID-19 dan kanker ini. Mari kita satukan hati. Saudara bisa tutup mata yang sakit. Bapa, aku berdoa, aku minta kuasa kesembuhan ini turun ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Roh Kudus, aku bakar di dalam nama Yesus setiap virus COVID-19 ini, segala sel-sel kanker dalam tubuh ini, di dalam nama Yesus. Aku minta kuasa dari Kalvari, kuasa kesembuhan dari salib Kristus mengalir. Terima saudara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, berikan belas kasihan. Siapa anak-anakmu ini? Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Semua yang ada di ICU, Tuhan, anak-anakmu yang ada di ICU sekarang, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan bekerja dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala bala. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang gelisah, hatinya gelisah. Saudara dicengkram dengan rasa takut. Malam-malam saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya akan minta Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Mari saudara berdoa buat sama saya. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Lihat anak-Mu ya Tuhan, yang diserang oleh kegelisahan, yang diserang oleh kekhawatiran, sehingga malam-malam tidak bisa tidur ya Tuhan. Terus gelisah, kering Tuhan, takut. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku hardik segala roh ketakutan ini, pergi dalam nama Yesus. Aku minta damai sejahtera-Mu turun Tuhan, urapan kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap hubungan-hubungan ya Tuhan, pernikahan-pernikahan dan keluarga-keluarga di dalam nama Yesus, pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan, cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu, cukupi mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang ya Tuhan kepadamu malam ini. Engkau janji mereka tidak akan ya Tuhan sia-sia, mereka akan mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami terima ya Tuhan semua ya Tuhan janji-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Tuhan. Yesus, hujani setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Roh Kudus, penuhi dengan kasih. Holy Spirit, Terus saudara konsentrasi. Holy Spirit, rain down. Rain
down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, you are welcome here. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come on this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bungkus setiap anak-anak-Mu yang hadir dan mengikuti ibadah Menara Doa Online ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Aku minta ya Tuhan, semua yang berkaitan dengan darah, dengan setiap kami, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku minta kuasa darah Yesus bungkus setiap kami, roh, jiwa dan tubuh kami, investasi kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami, bungkus dan kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan, aku minta ya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun buat kami. Damai sejahtera-Mu turun buat kami. Tuhan, bukakan pikiran kami, bukain hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan mendengar daripada sabda firman-Mu ini. Roh Kudus, berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan saudaraku yang Yesus Kristus. Hari ini saya ingin bagikan tentang judul khotbahnya nyambung dengan kemarin saudaraku, yaitu bagaimana membuat iblis tetap di bawah kaki kita. Bagaimana membuat iblis tetap berada di bawah kaki kita. Nah, saudaraku, saya dapatkan kesaksian-saksian dari ibadah Menara Doa Online yang kemarin. Saudaraku, tanggal 12 Agustus, di mana beberapa daripada saudara-saudara yang mengalami kelepasan, mengalami kemenangan yang cukup lama tidak bisa yang namanya tidur. Mereka bersaksi sejak itu mengalami roh roh ketakutannya hilang dan bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa juga mengambil keputusan, bersaksi juga kepada saya bahwa sudah cukup lama, khususnya sejak masa-masa pandemik, tiap malam harus minum obat tidur. Nah, sejak ikut Menara Doa, ikut doa, nyanyi, ya, saudara ini bersaksi bahwa Pak, saya ambil keputusan untuk tidak minum obat tidur ini, dan puji Tuhan, saya sudah bisa mengalami nikmatin tidur yang nyenyak.
Karena saya percaya saudaraku, kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, penuh dengan damai sejahtera, disitulah saudaraku yang Yesus, badan kita akan jadi sehat. Katakan amin. Nah, saya ingin bagikan saudaraku tentang gimana kita ini bisa hidup dalam kemenangan. Karena mungkin ada di antara saudara mengalami yang namanya serangan di dalam pikiran. Serangan dalam pikiran. Kayaknya pikiran tuh kacau, khawatir, takut. Pikiran kayaknya terus mikir terus. Sampai saudara tuh kayak stres gitu. Mungkin juga saudara mengalami serangan dalam kesehatan. Jatuh sakit dan lain sebagainya. Keuangan. Ya, saudara mengalami serangan dalam keuangan nih. Kok bisnis begini, pekerjaan gini dan dampaknya keuangan. Atau saudara mengalami yang namanya serangan dalam keluarga, saudara, sehingga kita tanda serangan itu di mana kita merasa awalnya tuh hilangnya damai sejahtera, hilangnya sukacita. Jangan muncul ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan yang berlebih. Nah, hari ini, malam ini saya ingin bagikan kepada kita semua bagaimana kita bisa dapat melawan iblis. Bagaimana kita bisa dapat melawan iblis yang merupakan sumber dari serangan-serangan ini. Karena kadang-kadang ada masalah, ada penyakit lah, ada masalah apapun dalam hidup kita. Bisa salah satu bisa disebabkan oleh karena kuasa gelap ini. Bagaimana kita dapat mengatasi rencana jahatnya, menaklukkannya, dan menjaga agar iblis tetap di bawah kaki kita. Ini pembahasan kita daripada saat ini saudara. Seperti kita sudah tahu di dalam Efesus pasal 6. Mari kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 10. Kita baca sama-sama ayat ini saudara. Ini tentang perlengkapan daripada rohani. Perlengkapan daripada senjata Allah ya. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi pesan selalu saudara di Alkitab. Sebelum kita mengatasi masalah, sebelum kita melakukan peperangan rohani, syarat pertama adalah apa? Kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Inilah Efesus 6 ayat 10. Kalau kita baca saudara di dalam 1 Samuel pasal 30. Saudara, ketika Daud diserang oleh Amalek, istrinya diculik, anaknya diculik, hartanya dirampas. Saudara, semua daripada pengikutnya bahkan ingin membunuh dia. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya ingin ajak saudara, bagaimana caranya untuk membuat iblis kita ya kan berada ya kan di bawah telapak kaki kita, di bawah kaki kita. Kita hidup dalam kemenangan. Kata kuncinya, syarat pertama, kita harus kuat. Bagaimana caranya kuat? Di sini dijelaskan saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa saudara? Tipu muslihat iblis. Kata tipu ini adalah satu kata tentang apa? Perkataan. Jadi kita harus tahu nih saudara, senjata daripada iblis adalah perkataannya. Perkataan apa? Tipu, dusta. Kalau bicara tipu itu perkataan. Saudara, makanya iblis sebut adalah bapak segala dusta. Saudaraku, itulah senjata dia, dusta, saudaraku ya. Makanya bagaimana caranya? Sini katakan musuh, dijelaskan 12 bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi adalah iblis ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada stratanya, inilah musuh kita. Sebab itu bagaimana? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tidak bisa perang dengan otot kita, dengan otak kita sendiri. Tapi kita perlu namanya senjata yang Allah sediakan buat kita sebagai orang percaya. Saudara, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada hari yang jahat. Yang saudaraku, hari yang jahat tidak harus
seharusnya tidak membuat kita jadi jahat. Saudaraku, ya. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ayat 15 baca yang keras, 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah bahwa di ayat 15, saudaraku, salah satu perlengkapan senjata Allah ialah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu seperti kayak apa, saudara? Kayak sepatu lah gitu, saudara, atau sandal, saudara, ya, kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi bicara tentang apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kaki berhubungan dengan apa? Berjalan. Ya, saudara, kita mengenakan kasut supaya kaki kita tidak terluka. Kita pakai sendal, pakai sepatu atau pakai kasut supaya kaki kita nggak terbentur dan berdarah. Jadi analoginya begini, saudaraku, yang Rasul Paulus mau jelaskan adalah begini, ya. Jika kamu mau berhasil menjalani hidup yang berkemenangan, ya, dan menjaga agar iblis tetap di bawah kakimu, kamu harus hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Makanya dalam Roma 16 ayat 20 katakan apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi penting nih damai sejahtera. Jadi orang Kristen yang pinter, orang Kristen yang cerdas adalah orang Kristen yang selalu memelihara hatinya agar selalu dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera. Ya, karena saudaraku Yesus, saya percaya, saya pakai kata-kata yang negatif ya, supaya lebih jelas, lebih bisa menjelaskan gini. Saya tuh tidak percaya bahwa kita dapat membuat iblis tetap berada di bawah kaki kita. Saya nggak percaya kita bisa mengalahkan iblis kalau kita tidak pernah mau belajar hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin, saudaraku. Kalau kita tidak mau belajar hidup dalam damai sejahtera, kalau kita tidak mau hidup di dalam damai sejahtera, tidak mungkin kita bisa kalahkan iblis. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jadi makanya serangan iblis yang pertama adalah dia curi damai sejahtera kita dulu. Kalau dia bisa curi ini, maka dia bisa taklukkan kita. Makanya kalau orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang bisa menjaga damai sejahtera ini. Karena dasar firman-Nya adalah apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi intinya jangan sampai, ya kan, iblis pakai orang untuk buat kita marah, benci, dendam. Saudaraku, pahit, ya pasti di situ nggak ada damai sejahtera. Disitulah iblis bisa, bukan iblis ada di bawah kaki kita, kita ada di bawah kaki iblis. Kalau seperti itu, saudaraku. Nah, hari ini sekarang bagaimana cara membuat iblis tetap di bawah kaki kita? Yang pertama, saudaraku, saya akan ulang. Kenapa kok Tuhan pesan? Pesannya kuat sekali, saudaraku. Bikin menara doa online setiap hari. Setiap hari. Ini sudah masuk bulan kelima, saudaraku. Tiap hari. Jangan untuk apa saudara menara doa? Di menara doa ada doa, pujian, penyembahan. Supaya umatku bisa hidup dalam damai sejahtera. Bisa mendapatkan damai sejahtera. Bisa memelihara damai sejahteranya. Bisa dapat damai sejahtera. Bisa memelihara damai sejahtera. Bisa hidup dalam damai sejahtera. Lewat apa, saudara? Lewat apa? Pertama, kita perlu menaikkan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Di menara doa online ini, kita lakukan ini, saudaraku. Ya. Nah, untuk bisa ada nyanyian, pujian di dalam hati kita, makanya kita perlu membangun apa, saudara? Rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat atau tunduk kepada Tuhan. Ya. Dengan menyanyikan nyanyian pujian pada Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini nyanyi, ya kan?
Kita nyanyi lagu. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi dari awal, saudara. Ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya ngerti saudaraku, saya ngerti banget dan saya juga ngalamin bahwa menaikkan nyanyian pujian dan syukur memang tidak mudah ketika kita berada di dalam kesulitan. Kita lagi susah, suruh bersyukur, suruh nyanyi itu berat. Tetapi Alkitab jelaskan, waktu kita naikkan ucapan syukur dan nyanyian pujian, di situ ada kuasa. Di mana dikatakan akan mengganti semangat yang pudar dengan apa? Damai sejahtera. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dikatakan begini saudara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan kepala sesuatu yang bernilai mahal. Abu gak ada nilai. Sesuatu yang nampaknya sia-sia, tidak ada nilainya, Tuhan akan ganti. Kalau saudara suka apa? Punya rasa syukur, punya rasa kagum, punya rasa hormat kepada Tuhan. Kemarin kita bahas tunduk pada Allah, lawan iblis. Bagaimana cara kita tunduk? Miliki rasa syukur. Saudaraku, ingat kebaikan Tuhan, jangan lupa. Miliki rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Kagum dan hormat itu tunduk. Saudara, orang yang tunduk punya rasa kagum dan hormat. Tunduk Allah, kagum dan hormat. Saudara, waktu kita hormati orang tua, kita kagumi orang tua kita tunduk sama orang tua, kita tunduk sama otoritas itu. Katakan amin. Disitulah saudara ada kuasa yang mengubah saudara abu jadi perhiasan kepala. Kain kabung berubah menjadi minyak untuk pesta. Saudara, semangat yang pudar jadi nyanyi-nyanyian pujian. Saudaraku Yesus Kristus, luar biasa hal ini. Saya percaya saudaraku, ada kuasa di dalam pujian. Ya, karena Alkitab katakan saudaraku Yesus Kristus, ya, pada saat Tuhan hadir dan masuk dalam situasi keadaan hidup kita, maka damai sejahtera Allah itu akan turun menguasai hati dan pikiran kita. Pujian itu selalu membawa apa? Terobosan. Damai sejahtera kita gak bisa dapat dari mana-mana. Kecuali apa? Pujian, penyembahan. Tadi waktu kita nyanyi lagu gini saudara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Itu rasa tenang memang. Waktu kita mulai bicara sama Tuhan, kita mulai berdoa kepada Tuhan, lalu naikkan syukur, naikkan ucapan terima kasih. Makasih Tuhan. Maka damai sejahtera Allah turun. Nah, Alkitab katakan Allah bersemayam di atas puji-pujian. Ya, dengan kata lain bahwa dikatakan bahwa Allah akan berjalan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Ketika kita naikkan apa? Nyanyian dan pujian pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pujian, di dalam ada hadirat. Hadiratnya ini melindungi. Nah, di dalam Yesaya pasal 54 ayat 17, saudaraku,
Yesaya pasal 54. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membaca ini saudara, ayat ini. Yesaya 54 ayat 17. Tadi kita sudah pakai ayat ini waktu ini kan. Saudara, saya bacakan saudara waktu kita muji nyembah. Ayat ini saya inikan. Mari kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ini sebenarnya saudara, ini adalah bicara tentang apa? Kuasa gelap. Perkataan-perkataan jahat, perkataan mantra, perkataan-perkataan kutuk, perkataan fitnah, perkataan yang merusak, yang dilemparkan orang, yang diperkatakan orang, ya saudara, terhadap saudara, terhadap kita. Alkitab katakan, di sini katakan bahwa ya kan Tuhan akan nyatakan Dia akan patahkan setiap senjata yang ditimpakan, tidak akan berhasil, tidak akan dipatahkan. Pada saat di mana saudara? Waktu saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Di dalam hadirat Allah, di situ akan ada sukacita. Sukacita inilah perlindungan kita. Inilah kekuatan kita. Pada waktu saudara dalam hadirat Allah, di situ ada sukacita. Di mana sukacita itu ada perlindungan. Perlindungan atas apa? Inilah santetlah, teluhlah, apapun yang dilempar orang. Dengar baik, ketika hati kita punya rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Dengar baik, di situ akan turun damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang akan melindungi hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, kuasa pujian banyak dicerita di dalam Alkitab. Raja Yosafat diserang oleh 3 bangsa besar. Amon, Moab, Meonim, saudaraku. Ya kan, ini peperangan yang tidak seimbang. Apa menjadi pesan Tuhan buat Yosafat dan yang lainnya? Naikkan nyanyian pujian. Alkitab katakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Saudaraku, apa yang terjadi? Memang di ayat 20 ini satu perintah yang luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 20. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca yuk sama-sama. Sini ayatnya, coba lihat nih. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Itu 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 bagian terakhirnya. Ya, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Lalu ayat 21 di sini dikatakan saudara, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap apa? Bani Amon, Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Katakan amin. Jadi ini luar biasa. Memang di dalam kitab Mazmur juga dikatakan, saudara, pujian kita itu membungkam suara musuh. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau buat iblis tetap ada di kaki kita, jangan hilang rasa syukur. Jangan hilang rasa kagum, rasa hormat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini loh. Orang bisa nyanyi. Orang bisa nyanyi nyanyian rohani yang kita sebut nyanyian pujian. Tapi kalau hatinya tidak ada rasa syukur, rasa kagum dan rasa hormat, nyanyian ini gak ada kuasa. Yang saya mau adalah nyanyian dalam bentuk tehila. Katakan tehila. 1, 2, 3. Tehila. Tehila itu adalah, saudara, itu nyanyian yang keluar dari hati yang punya rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Nyanyian inilah
yang menghasilkan terobosan. Nyanyian inilah yang membungkam musuh. Nyanyian inilah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua, saudaraku, ya kan, bagaimana caranya? Strategi apa untuk buat iblis ada di kaki kita? Kita perlu memperkatakan firman Tuhan kepada iblis. Kalau kita lagi diserang nih, ya, ketika ia mengatakan sesuatu kepada kita dalam pikiran kita, kita harus ngomong sama iblis. Kita harus perkatakan apa? Karena kita harus tahu, saudaraku, pikiran kita adalah medan pertempuran dalam peperangan rohani, ya, melawan iblis. Nah, senjata iblis itu adalah apa? Perkataan dustanya. Perkataan dustanya. Perkataan yang mengandung dusta, intimidasi, penuduhan yang menyebabkan kita dikuasai oleh apa? Rasa takut, rasa bersalah. Makanya kenapa kita gak bisa tidur? Kita gelisah. Itu ada suara musuh, suara iblis yang buat kita gelisah. Saudara, oleh karena itu saudara jangan diamin. Pertama harus naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan dari hati yang penuh rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum. Yang kedua, saudara harus mulai memperkatakan bukan apa yang saudara pikirkan. Bukan apa yang saudara sedang rasakan yang berasal dari musuh. Itu kan negatif. Yang negatif dari musuh itu negatif. Yang membuat kita takut, khawatir, itu gak usah terus diperkatakan berulang-ulang kepada orang-orang lain. Tapi itu nyatakan kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Itu dulu langkahnya saudaraku. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran saudara. Setelah saudara hati penuh dengan kuasa damai sejahtera, saudara harus bisa memperkatakan firman Allah. Ya, saudara harus melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan kepada iblis yang berbicara. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya kan, Yesus mengucapkan firman Tuhan. Dia berkata apa? Sebab ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bahkan Yesus menghardik daripada iblis, hardik iblis. Katakan amin. Satu hari saudara, Yehezkel, Nabi Yehezkel, waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, lalu dia dibawa Tuhan kemana saudara? Satu lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Saudara, lalu Tuhan tanya sama Yehezkel, Yehezkel, coba kamu lihat, ya kan, lihat tulang-tulang yang amat kering. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan tanya sama Nabi Yehezkel. Jawaban Yehezkel itu apa? Ya kan, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui, Engkau yang mengetahui. Lalu Tuhan berfirman sama Nabi Yehezkel, coba kamu bernubuat, ya kan, mengenai tulang-tulang ini. Katakan kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Coba sama-sama dengan saya katakan, saudara. Coba ya, 1, 2, 3. Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Mungkin juga saudara merasa bahwa kemanapun saudara lihat di rumah, lihat di pekerjaan, lihat di bisnis, lihat keadaan saudara, di mana-mana saudara lihat adalah apa? Tumpukan tulang-tulang kering, tulang-tulang yang mati. Ini bicara tentang apa? Satu gambaran. Sepertinya hidup tidak ada harapan lagi. Ini adalah satu gambaran. Seperti nggak ada perubahan lagi. Nggak ada kehidupan lagi. Semuanya mati. Mungkin itu yang saudara rasa hari-hari ini. Lalu seperti terintimidasi. Takut, gelisah. Mau bagaimana ini ke depannya? Saudara, seperti Tuhan memperlihatkan tulang-tulang itu kepada Nabi Yehezkel. Tuhan tanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dengan kata lain Tuhan mau bertanya begini, dapatkah dilakukan sesuatu terhadap keadaan yang seperti ini? Apa bisa gak dilakukan sesuatu? Ya kan?
Bisakah situasi krisis ini berubah menjadi kemenangan besar? Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, tadi pagi saya dapat video. Saudaraku, saya dapat video, saya lihat video seperti gini, orang lagi duduk di meja. Lalu di situ ada kertas putih, saudara. Sebenarnya dia mau gambar sesuatu, mau buat sesuatu. Lalu tiba-tiba temennya datang bawa kopi, saudara. Lalu kopi itu tumpah ke kertas yang putih itu. Kertas yang putih. Lalu apa yang dibuat oleh seorang laki-laki yang duduk di meja ini? Ya kan, saudara. Lalu saya posting di Instagram saya, saudara. Lalu dia ambil peralatan dia, koas, saudara, segala macam. Lalu dia mulai di tempat di mana tumpahan kopi itu yang berceceran di kertas, dia gambar. Yang dia gambar itu siapa, saudara? Wajah Tuhan Yesus. The Passion of Christ. Itu saya posting. Lalu saya tulis, saudaraku, ya kan, bahwa Tuhan sanggup mengubah tes menjadi testimoni, ujian menjadi kesaksian, mes kekacauan dalam hidup kita, kacau semua, menjadi apa? Message, menjadi satu pesan. Apa pesan Tuhan ini? Tuhan juga bisa mengubah trial, pencobaan-pencobaan yang kita alami menjadi triumph, menjadi satu kemenangan yang besar. Saya dapetin ayat, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kapan Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya? Ketika dia naik ke atas kayu salib. Pada waktu tangannya dipaku di atas kayu salib, dia sedang melukiskan nama kita, wajah kita. Saudara, dia di atas, di telapak tangannya, dia mau berkata bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Mungkin kita sedang mengalami satu tes, ujian-ujian. Kita mengalami kekacauan, mes. Atau kita mengalami yang namanya pencobaan. Dengar baik, Tuhan sekarang tanya, apakah yang kamu lihat, yang kamu alami sekarang bisa diubah? Apakah bisa mengalami pembalikan keadaan? Saudaraku, lalu Tuhan memerintahkan Yeskel untuk apa? Berbicara kepada tulang-tulang itu. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Kalau hari ini, sekarang saudara mengalami serangan dari kuasa gelap, saudara mengalami kesulitan besar, krisis dalam hidup saudara, ini waktunya saudara mengusir iblis dari hidup saudara dan membuat iblis tetap di bawah kaki saudara, dan kita dapat melakukannya dengan apa? Memperkatakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Dengarkanlah, hai roh ketakutan, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah, hai engkau sakit penyakit, dengar firman. Apa firman Tuhan-nya? Oleh bilur Yesus aku telah disembuhkan. Katakan amin, saudara. Saudara katakan pada roh kemiskinan, dengar firman Tuhan. Ya kan? Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus. Saudara perkatakan, dia yang kaya rela jadi miskin supaya saya yang miskin diperkaya dalam segala hal. Saya berkata pada roh yang menyiksa, saudara tersiksa terus, tersiksa. Dengan apa? Saya tidak tahu. Entah penyakit kah? Anak yang saudara sudah besarkan malah sekarang menyiksa batin saudara. Atau orang-orang yang menyiksa batin saudara. Saudara bisa bernubuat dengan roh yang menyiksa ini. Dengar firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberikan kekuatan bagiku. Katakan amin, saudara. Di Yeskel 37, 9, 10. Apa yang terjadi di sini? Pada waktu Nabi Yeskel bernubuat, ya kan? Dia berkata, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Katakan kepada nafas hidup begini firman Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh supaya mereka hidup. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan padaku. Dan nafas itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar,
Ya kan? Semuanya itu terjadi karena satu orang bernubuat. Ayat ini saya pernah praktekkan minggu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Itu ada salah satu daripada teman kena COVID-19, saudaraku, dan kritis di rumah sakit, saudara, dirawat di ICU. Tapi masih bisa sadar, saudara, sama istrinya, dia istrinya dampingin. Lalu ya kita doa, awalnya kita doa bareng, lalu saya sempat telepon dan video call, saudara. Nah pada waktu doa, tiba-tiba Tuhan ingatkan Yeskel 37, saudaraku. Ya kan, dengan kata-kata nafas hidup, roh hidup. Saya bernubuat untuk dia. Saya sebut namanya, terima nafas hidup, kamu akan tetap hidup. Itu, ya kan? Apa yang terjadi, saudara? Selesai doa ya sudah. Lalu menjelang sore istrinya WhatsApp saya. Dia bilang pada waktu itu mulai sudah bisa bangun, duduk, bisa mulai makan, napasnya mulai sudah mulai copot ventilatornya, dan anugerah Tuhan beberapa hari kemudian setelah di swab hasilnya sudah negatif dan sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi firman-firman ini perlu kita pelajari. Pertama, jadi pengetahuan. Yang kedua, ketika kita sedang menghadapi situasinya, itulah saat di mana firman itu bisa jadi apa? Kehidupan, menjadi senjata Allah. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, makanya antara pujian penyembahan, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, nggak bisa dilepaskan dengan apa? Firman Tuhan. Saudara perlu doa muji nyembah, tapi saudara juga harus mengenal, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena pada waktu kita doa, biasanya Roh Kudus yang ingatkan firman apa yang harus kita ucapkan. Pada waktu firman itu keluar, kita ucapkan, itulah senjata. Saudaraku ya, yang paling mantap senjata itu, senjata mutakhir yang menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah firman Tuhan. Katakan amin. Karena iblis, dia melemparkan senjatanya lewat apa? Perkataan dusta. Makanya kita tidak bisa melawan yang namanya iblis itu dengan otak dan otak kita, otot dan otak kita. Kita perlu dengan perkataan firman Tuhan, saudara, yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Makanya kan Nabi Yeskel, dia tidak hanya bernubuat, hanya ngomong sama tulang keling, tapi diawali dengan ayat yang pertama, dia diliputi oleh Roh Allah, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ya saudara, ini penting, saudara, pentingnya saudara, seorang yang dikuasai Roh Kudus, tandanya itu apa? Bukan cuma sekedar getar-getar begini, saudaraku. Tapi di sini ada damai sejahtera. Di sini ada damai sejahtera. Itulah saudaraku. Sehingga kita kadang-kadang. Yang ketiga, yang terakhir. Saudaraku, bagaimana kita buat iblis ada di telapak kaki kita? Kita perlu hidup di dalam apa? Kasih Kristus. Kenapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Untuk membuat iblis tetap berada di bawah telapak kaki kita. Sebab saudara, ya kan? Saat kita hidup di dalam kasih Kristus, kita sedang mengaktifkan kuasa kebangkitan Kristus yang dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau kita doakan. Katakan amin, saudara. Kalau saudara baca di Efesus 3 ayat 18 sampai 20, itu ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Itu ayat Efesus 3 ayat 20. Tapi di ayat yang ke-18, 17, 18, 19, itu sebelumnya apa? Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu mengenal, saudara, betapa lebar, panjang. Paulus berdoa supaya kalau kamu kenal kasih, kamu dikuasai kasih, kamu merasa dikasihi, dan ada kasih Allah di dalam hatimu, maka kuasa Allah itu bisa bekerja dalam hidup kamu. Kuasa inilah yang akan menaklukkan iblis tetap ada di bawah telapak kakimu. Yang ngerti katakan amin. Kita dapat hidup di dalam kasih apabila kita membiasakan diri berpikir dengan pikiran kasih. Berpikir dengan pikiran kasih.
Kemarin saya terkesan waktu makan siang bersama dengan teman saudaraku di gereja, cerita teman ini, Pak, satu hari saya makan sama istri saya di Palembang. Saya ajak dia ke Palembang waktu untuk acara pernikahan, makan malam di satu bakmi di pinggir jalan. Di situ kan tanahnya juga masih semenan, ya cek yang jualan mie itu ya orang kelihatan sederhana, anaknya kecil, susah gitu. Tiba-tiba Pak, istri aku nangis. Ngapo nangis? Aku ada salah apa? Dia lagi makan dia nangis. Nangis, aku bingung. Aku nanya, ngapo kok nangis? Kau lihat tuh dua anak kecil itu lagi main. Rumahnya kan buruk gitu kan, begitu kan. Kenapa main? Dia kan lagi senang. Susah di hidupnya. Susah, nangis. Dia bilang, saya tuh, kita sedang ngobrol kan. Wah, ini yang buat. Dia bilang, istri saya tuh hatinya kalau lihat orang susah, itu cepet tergerak. Mau nolong, mau bantu. Akhirnya kami makan berdua mie kan cuma harga berapa duit, itu murah. Dia kasih uang, dia bilang, udah gak usah ambil kembaliannya, udah dilebihin aja. Saya mau lagi cerita tentang hal ini adalah, inilah kunci saudara hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Berpikir dengan pikiran kasih. Kalau kita berpikir dengan pikiran kasih, pasti lanjutan keduanya kita bisa bersyukur. Ya kan, bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Katakan amin saudara. Kita bisa positif dengan orang-orang kita. Dan kita mudah untuk apa? Bersyafaat untuk mereka. Kalau kita gak punya pikiran kasih, gak hidup dalam kasih, gak punya pikiran, gak berpikir kasih, kita tuh sulit tuh bersyukur. Pasti kita ngeluh atas orang-orang di sekitar kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kita sulit tuh bersyafaat untuk mereka. Yang ada kita ngatain, kita menghakimi, ya kan, kita mungkin menjelekkan, bukan bersyafaat. Nah, hidup dalam kasih adalah pertama, berpikir dengan pikiran kasih. Yang kedua, bersyukur dan bersyafaat bagi orang lain. Setelah itu apa saudara? Kalau kita udah bisa bersyukur dan bersyafaat untuk orang lain, kita mudah untuk mengampuni orang. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita selalu ngeluh. Kita senangnya tuh menghakimi aja, negatif aja sama orang. Sehingga kita berat tuh ngampuni. Kalau kita hidup dalam kasih, urutannya prosesnya gini. Berpikir dengan pikiran kasih, bersyukur dan bersyafaat, lalu mengampuni. Setelah itu apa? Melayani dan menolong orang lain. Kalau urutan ini kita buat, saya yakin iblis tuh kalau deket kita panas terus, nggak betah dia. Kalau hidup dalam kebencian, iblis kalau deket kita adem rasanya dia, demen, tinggal, betah. Saudaraku, orang yang hidup dan dikuasai oleh kebencian, ya kan, itu tempat yang adem, tempat yang nyaman buat iblis. Tapi kalau orang yang hatinya, pikiran dikuasai oleh kasih Kristus, itu akan membuat iblis dah betah. Itu yang poinnya. Amsal 21 ayat 13 katakan begini, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Katakan amin. Intinya begini saudara, kalau kita mau Tuhan dengar dan jawab kita, biasakan diri kalau ada jeritan orang-orang di bawah kita, menjerit, minta dibantu. Sebisa kita bisa bantu, kita bantu. Pertama, ayo kita arahkan dengan pikiran kasih, kasihan. Bagaimana cara kita bantu? Ya kan saudaraku, ya kita mulai bersyafaat buat dia. Yang mengerti katakan amin. Kita mulai tolong dia sebisa kita tolong. Atau kita bisa buat atau apakan. Ibu bapak yang kasih, inilah kuasa Allah. Kadang-kadang kita taunya kuasa itu lewat doa. Betul, harus doa. Kita gak bisa saudara melakukan perbuatan ini kalau kita gak berdoa. Tapi setelah berdoa itu yang paling penting. Makanya kita lihatin Kisah 10 ayat 38 katakan begini, tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah
menyertai dia. Katakan amin saudara. Lihat saudaraku di sini. Ya, Yesus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ketika Yesus berbuat baik, saudaraku, maka Yesus sedang apa saudaraku? Ya kan? Melepaskan orang-orang yang diikat oleh pada iblis. Lihat lagi sekali lagi saya mau bacain Roma 16 ayat 20. Ini ayat terakhir. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Dari ayat yang kita baca tadi di atas, ternyata saudara, saya simpulkan begini. Hidup di dalam kasih Kristus hanya dimungkinkan apabila kita dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Kita bisa hidup dalam kasih kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa berjalan keliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Yesus yang penuhi Roh Kudus, dia bisa berbuat baik dan berkuasa atas siapa? Iblis, sebab Allah menyertai dia. Katakan amin saudaraku. Alkitab katakan apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera. Ini adalah Roh Kudus, saudara, yang memberikan damai sejahtera. 3 hal bagaimana caranya saudara bisa menang sama iblis. Yang pertama ada terus miliki rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat sama Tuhan. Naikkan nyanyian apa? Pujian, penyembahan dari hati yang bersyukur. Hati punya rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara mulai perkatakan firman. Perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Saya percaya Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita akan menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah datang kepada kami. Sekali lagi berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia hadir dalam menara doa online ini. Biar hati kami penuh dengan rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami suka menaikkan nyanyian pujian, penyembahan kepadamu ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Apapun keadaan mereka sekarang, kami tahu senjata peperangan kami adalah kami harus hidup berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil damai sejahtera. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, biar Engkau taruh perkataan firman-Mu di lidah mulut setiap kami ya Tuhan. Biar Engkau taruh firman-Mu untuk kami bisa ucapkan itu. Kami bisa ucapkan itu menjadi senjata ya Tuhan. Peperangan kami ya Tuhan yang efektif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu,
Kami mau berpikir dengan pikiran kasih. Kami mau bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami punya hati yang suka bersyafaat. Ya Tuhan, beri kami hati yang mudah memaklumi dan mengampuni. Dan juga Tuhan, berikan hati yang mau rela melayani dan bisa menolong banyak orang. Aku percaya ya Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Kau Allah yang baik buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buat Yesus. Aku berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran anak-anakmu. Bungkus semua anak-anakmu ini Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita saudara. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya.